saya dikasih tahu teman untuk datang ke pondok pesantren di daerah Pandaan. Nah, saya ke sana. Pondok pesantren itu masuk banget mas. Yang kita yang sebelumnya dia. Iya, saya cerita ya. Iya. Ya. Di video sebelumnya paling bukan cerita bukan ini. Bukan ini. Bukan. Sehingga saya masuk dalam itu. Nah, saya ketemu, saya ngobrol, saya ceritakan apa adanya. Terus dia bilang, saya diminta datang lagi ke sana bawa telur banyak angsa. Cuman telurnya itu yang babon itu induknya itu yang baru bertelur sekali. Pertama kali bertelur ya. Nah itu suruh bawa 3 biji. Nah, akhirnya saya datang dari sana, kok iya rezeki gitu mas. Kebetulan yang ngomong anak saya itu punya angsa itu banyak, itu cukup banyak. Pas kebetulan saya cerita, kemudian dia pulang, kok iya ada telur itu mas, gitu loh. Dan memang kan jarang-jarang ya. Terus saya tanya sama yang ngomong anak saya itu, Bu, ini beneran baru yang induknya baru bertelur sekali. Terus iya mas, karena udah dia yang punya, ya saya percaya gitu kan. Iya ini baru bertelur gini. Kebetulan dia juga tahu mas jalan cerita saya sini, dia juga bantu. Dan saya yakin, saya percaya dia nggak akan bohongin lah kasar ngomong, karena dia tahu perjalanan saya, tahu banget. Karena tahu kondisinya gitu ya. Nah akhirnya saya bawa telur itu mas ke Pandaan sana. Nah sampai sana sama beliaunya ketemu, terus dirajah mas. Telur tadi dirajah ya. Dia bilang, ini telur taruh di ruang tamu 1, kemudian di tengah 1, di belakang 1. Telur itu tadi. Nah habis itu didiamkan kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari. Nanti setelah 3 hari, hari keempat atau hari kelima, sampai datang ke sini tidak apa-apa. Ya, dia datang ke mana? Ke pondok pesantren lagi. Nah, selama 3-4 hari ini saya diminta untuk sholat malam, dikasih berdoanya, dikasih wiridan dan segala macamnya. Dia bilang, insya Allah nanti sampai bakal nemu jawaban, bakal tahu, dia bilang gitu. Oh iya Pak Yai. Akhirnya saya sesuai dengan arahannya beliau, saya taruh di situ. Nah tiap malam saya sembahyang. Malam kedua mas saya sholat malam itu, nah ini mulai terasa sudah. Oh iya, sebelumnya ini yang menjadi perhatian kami ya, saya baru ingat, sorry maaf agak sedikit mundur ya. Yang menjadi perhatian kami itu, yang ngomong anak saya ini kan suka burung mas. Jadi di rumahnya dia tuh punya rumatan burung, supaya dia juga yang ngerawat, supaya kadang-kadang ditinggal gitu kan. Akhirnya dibawalah burung ini ke kontrakan tadi itu, ya, ke kontrakan kami. Nggak hitung lama mas, pada burung ini di rumah dan segala macam, sudah bunyi kalau pagi gitu ya. Dapat 2 hari apa 3 hari, burung ini mati. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada apa, mati di burung ini. Kita pikir perubahan suhu lah, inilah pas segala macam gitu ya, sakit apa gimana. Ya sudah lah, kita nggak ambil pusing gitu. Ya sempat gelo ya, kalau orang Jawa bilang gelo, ada rasa kasihan apa segala macam. Nah sudah dapat kira-kira semingguan, dia pulang ke rumah lagi, ke kontrakan kami itu, bawa burung lagi. Ya karena memang senangnya burung mas gitu ya, saya burung. Dapat 2-3 hari, mati lagi burung ini, gitu loh. Sampai heran, loh, ini apa kok benar kok ada yang mati, mana ada yang mati gitu ya. Yang pertama ya hanya pertanyaan begitu saja. Nah sudah sekian lama, sekian minggu, pas kami jalan-jalan, anak saya itu beli kelinci, kecil itu ada 2. Nah ada 2, kadang dilepas ya, main-main untuk untuk mas, untuk hiburan gitu ya, untuk hiburan anak saya untuk main apa di rumah itu pun nggak berselang lama mas, 3-4 hari mati tuh kelinci itu mas, mati tuh kelinci. Nah dari situlah akhirnya kami
berpikir gitu ya, apakah ini satu kebetulan atau hanya ada pertanda. Nah, ya sudahlah, kita anggap itu nggak hanya cerita gitu aja ya. Nah, istri saya ini kan sukanya ikan hias, ikan mas koki itu ya, ikan hias. Koki, bukan koi, ikan koki, kecil-kecil loh mas, kecil-kecil. Nah, itu seneng ikan gitu ya. Nah, kami punya akuarium nganggur gitu. Nah, akuarium nganggur. Nah, kemudian ditaruhlah ikan-ikan kecil-kecil itu, gitu ya. Biasanya mas, namanya air gitu ya, air yang kita di akuarium gitu ya. Biasanya itu kami ganti itu, kita ini kadang-kadang malas gitu ya, sampai 2 minggu 3 minggu lah diganti-ganti. Tapi air itu biasanya juga bening, artinya tapi keruh terus, cuman prosesnya cukup panjang. Nah, pada satu ketika itu mas, air ini seminggu aja sudah keruh. Baru seminggu sudah keruh air ini. Tadi sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah seperti itu, gitu ya. Nah, akhirnya kita ganti. Nah, ikan ini pun yang tadinya 10 apa berapa gitu, lupa, banyak mas, lama-lama mati, sampai habis ikan ini tadi. Padahal sebelumnya di rumah kami yang direnovasi, itu istri saya itu punya ikan tuh mulai rumah dari kecil-kecil sampai besar segini mas. Nggak ada masalah. Oh, artinya dari semua kejadian matinya hewan ini tadi mungkin ada sangkut pautnya gitu ya. pautnya, Bisa jadi. Nah, dari situlah akhirnya kami berpikir, boy, ada apa gitu. Nah, akhirnya saya datang ke tempat pondokan tadi itu. Nah, saya baca lagi ya ke depan. Nah, akhirnya saya jalankan sholat dan segala macamnya. Malam kedua mas. Nah, ini saya itu dalam sholat malam saya mas, di kamar saya. Nah, kamar saya itu ada di sini, di belakang, dekat dengan dapur. Di sini ada sedikit tanah kosong, bukan tanah ya, ada sedikit celah gitu ya. Biasa kita taruh barang biasanya di sini, kayak gudang tapi terbuka. Ini kamar saya, di kamar anak saya dengan yang ngomong. Nah, saya di sini. Nah, dari situ malam kedua mas, kayak saya itu merasa didatengin orang datengin makhluk halus atau apa gitu ya, saya kurang begitu paham. Dalam mimpi? Iya, dalam mimpi itu. Bukan dalam mimpi, dalam sholat. Oh, waktu sholat malam itu. Jadi antara saya itu sadar dan tidak, antara mata itu terbuka dan tidak. Orang itu toto datang itu dari belakang saya mas. Nah, di kamar saya itu ada lubang lubang yang tuh naik ke plafon. Nah, itu dari sana. Dia turunnya dari sana mas. Padahal lubang itu tertutup. Oh, jadi teman-teman bisa bayangkan sekarang ya. Ini biasanya kalau platform itu kan ada sekat bolongan masuk untuk naik ke atas ya. Kalau misalnya genteng bocor atau apa gitu ya. Jadi posisi bolongan tadi itu tertutup dan itu posisi di belakang saya. Jadi ini pintu masuk kamar saya. Nah, lubang itu ada di sini. Saya sholat di sini. Menghadap. Nah, saya menghadap ke sana. Baratnya ke sana mas. Oh, ke atas deh, bukan ke atas ya. Ya, ini ke barat ya. Ini barat sana. Ini pintu masuk. Lubang itu di atas pintunya. Oh ya, siap. Ya, jadi ada di belakang saya. Ya. Oke. Saya tuh yakin betul bahwa dia itu datang dari belakang saya dan turun dari lubang tadi itu. Toto turun, blek gitu mas. Dia kayak orang jalan tapi cepet, nyenggol saya, was gitu. Was itu sampai di depan tanah yang kosong ini. Ini kan tanah kosong nih. Di belakang mas. Ini kan dapur. Ini ada tanah kosong sedikit. Ini ada jendela saya. Jadi dia menembus ke belakang. Jadi dia pas itu langsung nembus ke sini dah. Ini, ya ini. Ini dapur. Ini dapur terpisah. Di sini ada tanah sedikit gitu. Tapi ya sudah ada paving dan segala macam tanah ini. Ya. Nah, selanjutnya kayak nyampuk saya, bus gitu. Dalam dia bos ini mas, saya melihat perasaan saya itu dia tuh melihat begini dalam kondisi kayak orang marah gitu. Si orang laki ini kayak orang marah gitu.
Terus begitu dia hilang, nggak lihat lama, dia berdiri di tanah tadi itu, di balik jendela. Jadi kalau orang lihat begini, terus apa kelihatan langsung. kelihatan mas, kelihatan, Dan ini sorry. kelihatan. Dan apa namanya? Orang tua ini sama nggak? Oh beda lagi. Artinya dua orang yang berbeda, anggaplah orang lah ya, orang berbeda, Makhluk gitu ya. makhluk yang berbeda dengan aura yang sama-sama marah. Iya, sama-sama marah, betul. Jadi dia berdiri di belakangnya jendela itu sambil dia melihat saya begini. Saya tuh, kayak orang ketakutan mas, ketakutan saya. Terus dia tuh sempat ngomong kayak orang marah itu, saya disuruh kasarnya ngomong, saya disuruh pergi. Oh dia tidak suka gitu dia, gitu. Dia tidak, pas saya dia ngomong, dia kayak orang ngusir saya gitu. Terus saya cepet-cepet pas saya karena saya takut mas ya, saya sudahin, saya sudahin apa namanya, ya cepat-cepat ganti baju terus saya tidur. Tapi saya tidak bisa tidur sampai pagi. Saya pagi itu saya ceritakan sama istri saya, gini. Istri saya juga bingung, ada apa lagi gitu ya. Nah sehingga apa namanya, jadi pikiran mas, anak saya itu sakit mas. Waktu tempo berapa lama? Itu besoknya Langsung. besok itu anak saya sore itu udah agak demam badannya. Terus saya namanya orang tua anaknya sakit ya bingung ya mas, dia kasih obat yang seadanya gitu ya. Nah selanjutnya karena itu masih malam kedua, malam ketiga saya jalankan lagi. Apa namanya, anak saya kan tidur sama yang ngomong malam itu. Nah kira-kira jam 1:30 mas, kejadian itu berulang lagi, tetapi bukan lagi. Pasangan saya lihat asli sekali, saya lihat itu kayak bola api mas datang. Iya di tanah yang ini tadi. Belakang itu. Ini tanah ini. Oh, apa ini? Lahan kosong itu ya? Iya. Ini lahan kosong paling semeteran mas ini mas. Semeter sampai setengah. Semacam aktivitasnya di situ. Iya. Jadi dari sini keluar kayak, itu namanya bola api. Apa namanya bola api ini? Terus akhirnya itu tidak 1-2 bola, banyak. Wah. Sampai ada yang masuk ke kamar saya itu. Itu kelihatan kayak, gini ke tembok ini kayak terang, kayak api gitu. Apa sih bola api ini? Kalau orang bilang itu Banaspati ya. ya. Ya Banaspati, betul. Kalau orang bilang gitu. Jadi begitu kayak masuk, ini kayak dia ke tembok ini terang mas. Iya. Padahal kamar saya itu gelap. Kan saya kalau biasa tidur kamar itu biasanya kan saya gelapin gitu ya. Karena kebetulan lampu saya itu dapat penerangan dari lampu belakang. Lampu belakang nerangi di jendela itu sedikit gitu, remang-remang gitu. Itu kelihatan sekali. Warnanya kuning gitu. Kayak bola api. Wah gitu. Akhirnya saya rasa ketakutan juga tinggi mas. Nah, saya sudahi juga, saya tidur. Saya tidak bisa tidur, saya pakai. Anak saya akhirnya tetap sakit saya berapa hari, 3-4 hari. Habis hari keempat, karena anak saya sakit, akhirnya saya tidak bisa datang ke kepondokan hari keempat. Hari kelima saya baru datang ke kepondokan. Saya ngatakan telur tadi itu. Telur itu tadi mas, itu bukan naruhnya itu di kayak mangkok gitu, ditaruh di mangkok gitu aja, ditaruh di mangkok. Satu taruh di ruang tamu, satu di ruang tengah, satunya di belakang. Akhirnya tadi sudah 3, saya bawa semua ke pondokan di Padang. Sampai di sana saya ketemu Pak Yainya. Begitu Pak Yainya pegang begini mas, dia bilang, mas sampai tadi bawa ke sini, enggak berasa apa-apa. Dia bilang gitu. Berasa apa-apa gimana Pak Yai? Ya perasaan gimana? Bisa. Perasaan saya sepeda motor itu kok kayak lama gitu Pak Yai, saya bilang gitu. Kayak lama gitu, kayak nggak seperti biasanya. Padahal perasaan saya, kecepatan saya juga sendirian ya 80, 90 itu sudah rata-rata, dan sendirian 70, 80, 90 itu udah biasa mas sendirian kan gitu. Tapi perasaan saya itu saya kalau nggak nyampe gitu mas, perasaan saya itu. Terus dia bilang, iya itu digandoli sampai. Nah ini apa ya digandoli itu? Diikutin kayak
Gandul itu kayak dipegang gitu, ditahan gitu ya, nah ditahan gitu. Iya sampai diikuti, ditahan. Itu di sepeda motor sampai itu banyak itu mas. Yang ikut dia bilang gitu. Itu PHP. Dan sampai nggak merasa apa-apa. Nggak merasa apa-apa. Cuma merasa saya baru teringat kalau saya naik sepeda motor itu kayak lama sekali gitu ya, lama sekali. Nah akhirnya sini mas sampai dekat sini mas. Terus sama santrinya suka ambil piring mas. Piring pecah. Telur tadi pecah. Buka. Jadi tapi nggak dibuka biak begini ya, ujungnya kayak gini. Kalau telur biasa mas, itu kan ada putih dan ada kuningnya. Nah, itu kuningnya sudah nggak, artinya sudah tercampur mas. Begitu tuang begini nih, itu sudah nggak ada kuningnya, kuningnya udah encer, agak warnanya agak hijau-hijau. Kalau telur busuk, itu dibuka busuk sekali baunya ya, itu nggak busuk, nggak amis, nggak apa, encer, warnanya agak hijau-hijau kayak sudah keruh gitu mas. Keruh gitu. Itu dibuat bang. Dibuka lagi satunya lagi, dituang tiga-tiganya sama. Nah, terus apa katanya? Nah Pak Yai bilang, sampean tahu mas, maksud saya terbaik telur. Iya Pak Yai. Telur ini yang narik hal-hal yang negatif di rumah sampean. Di rumah sampean itu panas mas. Ibaratnya orang itu katanya sampai itu masuk ke tempat wowoan itu apa ya? Bara api. Sampai itu cari rumah itu salah, dia bilang gitu. Sampai masuk ke tempat bara api. Sampai dibuat tidak kerasa di rumah itu. Terus saya tanya, memang baru atau memang ada orang yang suka sama saya? Memang sudah tanaman lama. Oh, di rumahnya. Di rumah itu ya, di rumah kontrakan tadi dia. Artinya pemilik aslinya dia. Tidak tahu pemilik aslinya. Pokoknya yang jelas itu sudah tanaman lama, sudah lama. Nah, habis itu selesai, saya disuruh dibawain garam sama beliaunya, dikasih minyak wangi apa segala macam, disuruh nebar. Nanti kira-kira seminggu sudah datang lagi. Seminggu terus saya datang lagi ke sana. Terus dia Pak yang datang yang ketiga dia bilang, ini sampean, maaf, sengaja memang yang punya rumah ini buat yang kontrak ini tidak kerasa. Oh gitu. Yang punya rumah ini buat orang yang kontrak nggak kerasa. Nah, dalam perjalanan itu mas, cerita di tetangga, ternyata yang kontrak di situ nggak pernah namanya bisa setahun nggak pernah. Itu bulan mas, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan keluar, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan keluar. Berarti maksudnya itu untuk mengambil untung pribadi gitu ya? Rasanya begitu mas, rasanya begitu. Dan rumah itu pun cepat laku. Saya waktu baru masuk kontrakan itu mas, baru kira-kira 2 minggu, rumah itu kosong, gitu ya. Nah, jadi memang dibuat saya itu tidak kerasan sehingga saya cepat pindah. Ya mungkin yang tujuan yang punya rumah adalah biar cepat dia jual lagi dapat. Namanya kita kontrak mas, nggak ada kan kontrak bayar bulanan kan nggak ada. Itu tetap bayar 1 tahun. Perkara kamu mau tepati 5 bulan, 6 bulan, yang penting kamu tetap bayar 1 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga saya dibuat tidak kerasa di sana. Ya sudah, ada saya minta tolong doanya dari beliau, saya dibantu dan segala macamnya dengan menjalankan beberapa sholat malam, terus dengan wiritan dan segala macam itu gitu ya. Nah, selanjutnya untuk saya tinggal di sana kurang lebih hampir 2 bulan atau 3 bulan, saya dapat kabar mas, dapat cerita kalau yang ngerjakan yang di rumah yang saya tinggali sebelumnya itu ada tukang jatuh di rumah yang direnovasi ya, jatuh katanya. Nah, jatuhnya ini kayak orang bukan jatuh yang gimana ya? Oh, dia tuh mancing apa ya? Naik gitu ya. Nah, naik kayak andang itu kayak tangga kecil tapi nggak tahu tinggi. Itu paling ya sekitar tingginya 170 apa gitu ya. Artinya bukan jatuh yang parah gitu enggak. Nah, dari cerita akhirnya saya datang ke rumah sana, saya lihat, saya tanya cerita, ternyata ada tukang yang sudah pulang itu sekitar 2-3 orang pulang gara-gara sakit. Satu itu jatuh, yang kedua ini tahu panas.
atau sakit atau panas nggak sembuh, panas enggak. Nah karena saya juga dititipin tukang-tukang itu untuk jaga dan segala macam, berarti kan saya juga bingung kenapa sampai sempat rumah ini terhenti mas, renovasinya beberapa hari itu terhenti karena nggak ada tukang. Nah jatuhnya itu dia bilang, akhirnya saya datang ke rumahnya tukangnya ini dan ketemu, saya tanya kenapa sampean, saya itu kayak orang didorong, jadi dia tuh belum berdiri, baru mau naik gitu mas, jadi baru mau naik anjang itu kayak ada yang dorong gitu, jadi dia itu jatuhnya ke belakang gitu ya, belakang. Jadi baru mancing, baru naik satu tundakan di andang itu baru satu tundakan, belum berdiri di atasnya andang itu belum, baru naik begini tuh kayak ada yang dorong begini, kayak orang dorong gitu. Yang dorong katanya orangnya besar gitu ya, jatuh, sakit itu seminggu tidak sembuh mas. Nah udah akhirnya ada tukang lagi untuk ngecat rumah. Nah dapat berapa hari, semingguan kalau nggak salah mas, itu saya dapat kabar lagi kalau tukang ini sakit, yang baru saya datang tadi sakit. Saya datang lagi ke rumahnya dia, kenapa? Sakitnya dia panas mas, habis itu nggak dengar, Tuli. kayak budek gitu, bukan tuli, kayak Budek sama tuli. iya nggak, maksudnya tuh kalau tuli kan memang apa ya, nggak dengar sama sekali. Ya. Tapi kalau ya memang budek sama tuli sama, budek kan bahasa Jawa gitu ya. Cuma kalau kita saya bahasain budek itu kan kayak ada sedikit sama-sama gitu. Yang tadinya itu dia jelas, kemudian kalau tuli kan sama-sama nggak dengar gitu. Dia tuh dengar tapi kecil gitu katanya. Dua-duanya. Dari ceritanya dia itu mas, dia itu kerja. Waktu itu dia nutup. Jadi rumah itu dibongkar. Setelah dibongkar, kelihatan kayak ada lubang di dekat sumur. Itu menurut pengakuannya si tukang ini tadi. Nah, tempatnya itu di sini. Di sini ini ketika dibongkar ini kan sumur, ini sumur. Nah, di sini tempat cucian cuci baju dan segala macam, di sini mesin cuci apa tuh di sini mas. Nah, ketika ini dibongkar, ternyata ini lubang mas. Lubang. Jadi semacam kayak goa, di dalamnya ini tuh ada goa yang mengarahnya tuh ke sini, karena di sini ada sumber. Pemikiran kami namanya air mas ya, kemana-mana. Ternyata rumah ini memang betul-betul di atasnya air mas. Ini sumber keluar, bukan titiknya. Ternyata titik itu di mana? Di sini. Titik air itu. Dia mengalir keluar sini. Nah mungkin lubang ini pun begitu. Nah karena ini lubang sama tukang ini tadi ditutup mas. Ditutup kayak kalau orang Jawa bilang duruk ya, duruk ditimbun gitu ya, ditimbun. Nah malamnya mas, namanya dia diganggu itu tidak selesai. Yang katanya itu sarungnya ditarik, yang pokoknya tidak enak, badan rasanya sakit semua, kayak habis dipukulin begitu katanya. Sampai akhirnya dia bertahan, hari keempat dia kayak orang tidak dengar, lama-lama dia dengar itu sudah nggak dengar. Iya, ada nggak dengar, bersamaan dengan ada satu tukang lagi yang sakit akhirnya ya wallahu alam ya mas, wallahu alam. Dari sakit itu sakit sembuh sampai dia meninggal. Ya termasuk yang tuli ini juga begitu, meninggal juga. Ya. Emang bahasa gitu kalau mengganggu sampai meninggal juga. Ya wallahu alam ya mas, ya memang umur usia itu sudah ada yang ini ya, yang ngatur ya. Cuman gimana ya, saya ini repot ngomong. Mungkin buat teman-teman yang mengerti dengan situasi kondisi seperti itu, mungkin mestinya bisa menjawab ya. Yang lebih paham ya. Ya silakan komentar nanti. Lebih paham gitu. Karena kalau kita sandingkan antara ilmu agama dengan usia ilmu dan hal-hal begitu, memang kita nyambung dibilang crash ya enggak gitu ya. Dari mana kacamata teman-teman bisa melihat itu aja. Saya tidak bisa mengatakan bahwa orang meninggal gara-gara ini, nggak bisa mas. Wallahu alam, gitu ya. Cuma kejadian-kejadian itu ada sambungnya, ada satu pautnya, ada ceritanya. Nah, sampailah pada akhirnya
rumah ini jadi. Ya, jadi. Yang akhirnya kami kembalilah ke rumah tadi, gitu ya Mas, kembali rumah. Nah, saya ini agak sedikit project ke depan. Saya kira-kira tahun kemarin saya mencoba datangi lagi Sambang ke rumah yang saya kontrak itu Mas. Untuk transit ya, ya. Dari dulu sampai tahun kemarin, jadi saya kontrak di sana kurang lebih 2008 2009 sampai dengan tahun kemarin, jadi kurang lebih sekitar 11 tahun. Namanya cat rumah warnanya sama, cat pintunya juga sama, halaman pagar halaman sama, situasi kondisinya sama, tanpa ada perubahan sedikit. Tidak ada perubahan. Artinya dibiarkan seperti itu ya. Iya, jadi bukan biarkan begitu ya. Jadi misalkan diinovasi rumah cat bukan ganti cat. Pintu bisa gitu ya. Warnanya putih. Dari dulu sampai hari ini yang putih. Padahal itu bukan putih, bukan putih lah. Anggap bisa bilang putih gitu ya. Dari dulu sampai hari ini, tahun kemarin putih namanya. Apa namanya itu? Kayu-kayunya itu apa namanya? Kusen ya. Misalkan warnanya hitam. Dari dulu sampai hari ini hitam. Cat tembok yang tadinya misal kuning, dari dulu sampai hari ini pun kuning. Tidak ada berubah dan posisinya tetap sama. Posisinya sama. Jadi kusen yang itu yang warnanya itu, yang pintu itu yang warnanya pintu itu, tembok yang di depan warnanya itu, yang di dalam pun warna itu. Tanpa ada perubahan sama sekali. Termasuk teras, termasuk cat pagar. Ya namanya orang Mas ya. Hampir kurang lebih 12 tahun lah ya. Hampir kurang lebih 12 tahun. Barangkali ada ganti bosan dari cat, ini warnanya krem, ini warnanya hijau muda. Ya, walau ya. Kita mau spekulasi ya. Jadi semua yang diceritakan Pak Arya ini tentunya sudah diburamkan lah informasinya Pak ya. Saya tidak perjelas sekali detailnya ya. Lokasinya juga nggak perlu dijelaskan karena itu juga rumahnya orang. Privasi ya Mas, privasi gitu ya. Nah selanjutnya kami pindahlah ke rumah itu. Kami kembali lagi ke rumah gitu ya. Apakah cerita ini selesai? Tidak Pak. Tidak Mas. Dengan renovasi rumah apakah selesai? Tidak, saya bilang. Karena gangguannya itu pun masih ada. Sampai rumah itu dijual. Ya, dijual. Nah, gangguan yang terjadi pada saat rumah itu direnovasi, Mas. Yang signifikan yang saya temui ke istri saya, kalau perkara anak kecil, mbah, nenek-nenek tadi sampai yang orang tua itu masih ada. Sampai saya kembali pun kayak mereka itu kayak, terutama mbah itu melihat saya kayak orang marah gitu, yang biasanya nggak pernah. Si mbah cewek itu, yang perempuan ya, jadi kayak orang kayak pegel gitu Mas, jadi kayak orang jengkel gitu ya, bukan marah, jengkel gitu. Apakah saya tinggal atau gimana, nggak tahu ya, semacam mbah ngambek mungkin ya. Mbah ngambek gitu ya, kira-kira begitu. Jadi yang menurut saya itu sangat luar biasa Mas, pengalaman itu adalah ini. Ini saya lihat, ini ada sebentar. Ini ada tempat cucian ya Mas. Ini ada tempat cucian. Ini tempat cuciannya anak kos-kosan yang ada tangga naik ke atas. Ya. Nah, suatu ketika Mas, kami itu pernah saya cerita ya sampai kalau ada anak kecil main air ya. Ya, tapi belum di sini ya gimana? Ini tempatnya tuh di sini Mas. Itu anak kecil main air. Jadi gangguan yang itu istri saya yang sangat ini sekali ya mengetahui. Jadi kayak anak kecil itu main, saya Mas begini. Kayak anak kecil itu loh begini. Jadi anak kecil itu kayak main air. Jadi kayak dibuka air itu ditutup lagi. Kayak buka air. Ada 4 orang. 4 anak gitu ya, 4 anak.
ada di atas. Jadi namanya tempat kora-koraan itu kan agak tinggi, terus kemudian ada lantai sedikit gitu ya. Nah, ada yang naik di tempat cucian itu, ada yang di bawah sambil main naik. Tapi keran itu tidak terbuka, Mas. Tapi istri saya melihat kalau anak itu main air di tempat cucian. Melihat anak kecil 4 itu main air, tapi airnya itu nggak ada, Mas. Airnya nggak ngucur, nggak. Tapi suaranya air kericik air. Tapi istri saya bilang, lek dolan ojo kalau main jangan lama-lama gitu. Tapi sambil gujuk-gujuk ambil lari ke kamar. Bisa ya. Karena takut gitu ya, Mas. Tapi dibilang kami itu takut dibilang enggak karena memang itu yang kita sering lihat. Jadi kayak sudah kayak biasa, dibilang biasa tapi kita enggak berani gitu ya. Nah, itu. Namanya anak kecil itu main di sini tuh, Mas. Ini ruang tamu nih. Sepeda motor saya itu saya taruh di sini. Nah, ini kan pintu ya. Pintu masuk, ini sepeda motor saya taruh di sini. Ini sepeda motor saya itu dinaikin ini pokoknya sama anak kecil-kecil itu udah 1-2 kali. Jadi modelnya kayak setir itu kayak di bagaimana ada kan anak kecil itu mainannya. Setir itu modelnya kayak digini-gini kan. Tapi setirnya itu tetap, Mas. Kita lihat di setir tetap, tapi suaranya gini-gini. Kalau kita lihat setir itu tetap seperti itu tempatnya. Tapi saya melihatnya setir itu digoyang-goyang begini. Tapi dia tidak goyang. Bisa bayangkan nggak? Jadi seolah-olah setir itu bergerak, tetapi dia tidak bergerak. Waduh, bisa bayangkan nggak sih kalau itu terjadi di rumah teman-teman? Gitu ya. Nah, itu. Terus apa namanya? Anak kecil ini kalau jalan, itu kalau kita kan jalan kecil kan biasanya kan jalan gitu ya. Mereka tidak jalan tuh siksa, Mas. Set gitu. Ini ya. Artinya cepat gitu ya? Cepet, set. Jadi nggak lurus jalan kayak biasa sih, gini nggak. Tapi jalan sesak. Gitu ya. Kadang ada main di ruang tamu, kadang ada di ruang ini, kamar ini. Kamar ini kan sekarang jadi sudah tadinya kamar makan, sama kamar makan sama dapur. Ini jadi kamar tidur, dapurnya pindah di sini. Oh ya. Ya. Di situ. Jadi kadang-kadang di kamar itu, Mas, kayak geledakan, Mas. Kamar yang belakangan tadi yang itu kamar ini di kali ini. Ini kan kali ini sungai ini. Nah ini. Ya. Bukannya kamar itu yang pernah diceritakan Pak Arya waktu ketika menjalankan ritual? Enggak. Saya menjalankan ritual itu ini di kamar ini. Kamar saya sendiri. Kamar sendiri. Ini kan ada airnya, ada pancuran ini. Ya. Oke. Nah, kalau yang pohon besar yang saya narik pusaka itu, Mas. Nah, gimana kondisi itu? Nah, ini kan kamar saya tadi, ya. Ini air mancurnya. Saya waktu pas tarik pusaka itu, saya turun ke sungai ini kecil, ke sini. Kemudian sama yang anggaplah yang bantu, bukan yang nunggu itu ya, yang nunggu ini, kami diarahkan ke arah sana. Diarahkan lagi ke sana sampai di bawahnya ini pohon besar ini. Oh, pohonnya berarti agak besar. Ini apa namanya jalan ini jalan besar ini jalan besar. Bawahnya jalan gang ya. Ini jalan gang. Oke. Ya, jalan gang tapi bukan gang, ini jalan besar ini, jalan kecil itu. Nah, kita masuk ke sini, Mas. Ini ada jalan turun. Kami pertama kita ritual di sini. Ya, jembatan kecil. Ini ada jembatan kecil ya. Kami pertama ritual di sini. Tapi katanya teman yang ngajak saya, Mas geser, dia bilang gitu. Geser ke sana. Video sebelumnya ada ya. Video sebelumnya ya. Terus kemudian geser lagi sana lagi, dia bilang. Geser lagi sampailah di pohon besar ini. Jarak ini ke sini kurang lebih sekitar ya 15 meter sampai 20 lah. Dan pohon besar itu, Mas, tidak ada yang berani motong. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dulu pernah diminta tolong orang-orang lain, diminta tolong untuk nebang pohon, sakit, mati lagi. Ya Allah. Itu tidak sekali 2 kali, dipikir mungkin kebetulan lagi. Sampai pada akhirnya orang tidak berani motong. Karena akhirnya cerita tadi kedengar kemana-mana gitu, Mas. Jadi mitos masyarakat ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya apa namanya itu yang anak kecil tadi itu main-main. Nah, yang signifikan, Mas, saya tadi mau ceritakan. Biasanya istri saya itu
Kalau biasalah ya, namanya kadang-kadang kalau udah malam makan malam, kora-kora itu atau cuci piring dan segala macam itu males ya, ditumpuk di tempat cucian, besok baru Ya, pakai kalau lagi, malam biasa gitu ya. Nah, suatu ketika pada suatu hari itu istri saya seperti biasalah ya, besok paginya mas, cucian piring dan segala macamnya sudah bersih, tidak ada di tempat ini. Kora-kora ini sudah tidak ada piring bersih, tidak ada piring kotor, bersih. Selain Pak Arya, Saya sama adik yang tinggal di situ nggak ada lagi. kira-kira adiknya Adik saya itu mas, kalau sudah pulang dari mana-mana, masuk kamar, nggak pernah keluar. Dan dia nggak pernah, ya maaf ya, nggak pernah ibaratnya jarang sekali itu cuci piring apa jarang. berarti bukan rutinitas dia. Bukan rutinitasnya dia, gitu ya. Nah, Kalaupun misal ada yang cuci pasti dengar toh. pasti dengar, gitu ya. Karena itu saya biasa kan tidurnya malam mas, itu kurang lebih jam 11-an malam itu masih kotor, masih tempat di situ gitu. Dan kemudian ditanya, tadi malam nyuci piring dah? Saya bilang, oh udah saya enggak nyuci piring, saya bilang gitu. Terus saya tidur aja malam gini. Terus kemudian adik saya pas mau berangkat ditanya, tumben nyuci piring, dia bilang gitu. Loh, siapa yang nyuci piring? Saya enggak nyuci piring, ini saya baru keluar kamar, dia bilang gitu. Nah, di situ kayak orang percaya nggak percaya mas, tapi nyatanya ada. Karena terus terang aja, si Mbah ini mas, kalau ada kayak yang kotor-kotor gitu, dia nggak suka si Mbah ini. Mas Yo masih ingat cerita saya yang saya narik pusaka itu ya? Iya betul. Oke. Kalau yang teman-teman yang nggak pengen lihat, nanti tolong dikasih linknya ya. Ya siap. Supaya ada sedikit sambungnya. Jadi pusaka yang saya tarik itu kan bentuknya batu ya. Batu, kemudian sudah saya buatkan jadikan cincin. Dengan keterpaksaan buat cincin itu saya buat embannya ya. Karena mencari ukuran nggak dapat. Nah, suatu ketika pada saat itu saya ada tugas keluar kota. Kan kadang-kadang cincin tadi saya bawa, saya pakai gitu ya. Kadang-kadang juga saya tinggal di rumah gitu, saya lepas. Nah, pada saat itu saya tinggal di rumah mas, saya juga lupa mau pakai waktu itu. Saya tinggal kurang lebih agak sedikit lama itu keluar kota itu. Nah, sekembalinya saya dari keluar kota, itu saya diceritain sama istri saya. Ternyata cincin yang saya tinggal di rumah itu kan saya taruhkan di satu tempat itu ya. Kalau orang bilang kayak cepuk gitu ya, satu tempat gitu. Apa cepuk ini? Wadah lah ya. Wadah gitu ya, ada kecil gitu. Nah, waktu pas saya tinggal itu, ya saya tinggal begitu saja. Terus saya tinggal gitu aja. Setelah saya sekian hari, kurang lebih hampir semingguan mungkin waktu saya keluar kota itu. Nah, saya pulangnya itu saya diceritain sama istri saya. Cerita kalau cincinnya itu dibuang katanya. Loh, saya tanya, loh kok dibuang kenapa? Saya bilang gitu. Apa cincin kok bikin masalah? Dia bilang begitu. Ya namanya sudah kadung mas ya, sudah terlanjur dibuang. Itu saya bilang, gimana ceritanya gimana? Waktu pas malam pertama itu, cincin itu katanya istri saya itu malam itu kira-kira jam 1-an mungkin. Itu istri saya terbangun gara-gara ada bunyi. Bunyi itu kayak cicak kayak bertelur gitu ya. Tak. Oke. Awalnya istri saya juga punya prasangka yang sama gitu. Dipikir cincin cecak mau bertelur gitu kan. Tapi kok suaranya agak besar gitu. Tapi emosi saya nggak diberi pusing, habis itu tidur aja. Gitu. Nah, malam kedua itu kok sama lagi gitu. Cuman agak sedikit kenceng gitu ya, sedikit, malah suaranya kayak geledakan, geledak gitu. Nah, terus malam ketiga, malam keempat nggak ada masalah. Malam kelima
Itu istri saya juga kebangun lagi gara-gara bunyi suara itu tadi. Geludak itu agak lebih kenceng mas. Tadinya dipikir sama istri saya itu di depan di baliknya lemari atau di baliknya meja rias. Tapi sama istri saya tadi karena ini sudah sangat mengganggu, bunyi ini sudah sangat mengganggu. Tapi istri saya bangun kayak masih ada lemar dengar gitu, dicari sumbernya itu tadi. Ternyata suara sumber tadi di laci tempat toilet, tempat meja rias. Begitu ditarik, karena istri saya itu begitu ditarik pertama, itu kayak bersinar merah mas, sep gitu kayak kayak bias gitu ya, sep merah gitu. Terus kata istri saya, oh kok nasi garo-goro, mas itu, oh kamu yang bikin gara-gara bunyi ini. Habis itu sama istri saya dikumpulkan, dicari kertas, cari plastik untuk wadahi, terus ditaruh di luar. Kalau di luar, besok pagi-pagi sama istri saya dibuang. Nyoh kon mulio, nih kamu pulang ke sana ke tempatmu. Dibuang di tempatnya sumber tadi. Karena istri kan saya tahu, saya narik barang tadi di sumber tempatnya. Nyoh kon nih mulio kon no mau no, buang ke arah sumber tadi. Apakah hilang atau enggak, istri saya udah perhatikan. Ya saya pegang kepala aja masih, ya sudahlah. Ya memang mungkin sampai di situ gitu ya. Ya mungkin akhirnya saya ambil hikmahnya dari perjalanan itu semua. Nanti saya simpulkan di belakang ya. Ya siap. Jadi saya lanjutkan tadi itu. Nah, kejadian rumah diganggu itu mas, itu anggaplah dibilang terus menerus ya enggak juga, tapi dibilang enggak juga sering gitu ya. Jadi dan tidak bisa dititeni, tapi tidak bisa dianukan, oh hari ini, oh jam sekian tidak bisa. Enggak Pak, biasanya kan orang kan termakan informasi malam Jumat, iya, gitu ya? Enggak begitu. Kalau mau datang, kalau enggak dia, gitu loh. Oke. Nah, yang berikutnya yang menurut saya juga signifikan itu adalah di rumah pembatas itu mas ya. Sebentar. Oh ini. Nah ini kan jalan pintu masuk ke kos-kosan ya. Nah ini kos-kosan, ini ada ruang tamu. Nah kos-kosan ini juga ada jalan pintu masuk. Ada pintu ke sana, ya. Nah ini ada pintu. Di sini ada pintu, di sini juga ada pintu. Nah pintunya ini tidak pintu tertutup, tetapi pintu kaca. Oh oke. Ada kacanya. Sama, dua-duanya juga sama. Ya ini ke kos-kosan, ya. Nah suatu ketika kos-kosan ini lagi sepi mas, kosong ini kos-kosan ini kosong. Karena kebetulan lagi liburan. Nah liburan pada pulang mudik semua ya. Nah suatu malam gitu ya, istri saya itu, saya lagi nonton TV di sini, nonton TV gitu ya, di ruang keluarga ini. Nah, istri saya itu, perasaan saya di daerah dapur sini, di dapur sama tempat cucian anak-anak ini dekat Bandung. Itu kok kayak perasaannya dia tuh kayak orang wirawiri, terus rame gitu, banyak orang gitu ya, banyak orang gitu. Nah, padahal sepi gitu ya. Padahal sepi. Terus sempat bilang sama saya, Pak, kok rame deh. Kok rame di kos-kosan, di rumah kos kan ada apa gitu loh. Katanya saya dengarkan mas, ada mas, sepi itu enggak. Iya, dibilang gitu. Pertama sekali, 2 kali, 3 kali enggak terganggu sih saya, mungkin ke 4, 5, 6 kali mungkin agak terganggu. Sehingga dia datanglah ke tempatnya pintu ini tadi. Ya, sekat ini kan sekat pertama ya. Ini kali ini jarang kita tutup memang. Karena di sini ada kamar. Ini ada kamar ini. Nah, datanglah ke pintu yang kedua ini. Nah, kalau ini memang sering tertutup, Mas. Oh iya. Sering tertutup ini memang. Pintu ini sering tertutup. Nah, datang. Di pintu yang ini itu ada kacanya, ada kelambunya. Ya. Jadi bayangannya itu pintu yang tengah-tengahnya ada kacanya itu, Pak. Ya, ada kaca-kaca gitu ya. Nah, kaca gitu ya. Nah, itu ada kelambunya, ada horden gitu ya. Tapi hordennya udah tipis gitu. Nah, pas istri saya pas istri saya ngelihat ngintip dibuka begini nih, ternyata istri saya itu berhadapan dengan orang, Mas. Jadi berhadapan dengan sosok gitu ya, berhadapan dengan sosok perempuan rambutnya utal-utal.
kaget Mas. Jadi ibaratnya Sama-sama ngelihat gitu sama-sama maksudnya? ngelihat. Jadi orang sama ngintip begini, sana juga mengintip begini. Terus Istri saya kaget, lari Mas. Apa? Lari itu ke tempat saya. Gitu. Terus karena saya kaget, terus ada orang gitu loh. Akhirnya apa namanya? Saya juga melihat ke sana gitu. Apa namanya? Saya buka pintu itu pelan-pelan Mas. Saya nyalakan ruang itu, ruang tamu yang tempatnya anak-anak itu kan ada lampu sedikit gitu ya, remang-remang. Akhirnya saya nyalakan terang. Saya bukakan pintunya, saya lihat sepi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Gitu. Jadi apa namanya? Kosong, nggak ada siapa-siapa. Memang kosong karena kebetulan anak-anak lagi mudik. Nah, selang beberapa minggu anak-anak itu datang. Karena sudah ada yang mulai masuk ya, ada yang datang. Nah, kejadian yang seperti itu berulang, Mas. Ketemu sama orang perempuan agak tua, rambutnya utal-utal itu berulang. Berulangnya begini. Istri saya itu dia lagi ya duduk-duduk santai di tempatnya ruang tamu. ruang tamu ya. Ruang tamu ya. Nah, ini ruang tamu nih ya. Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu nih. Duduk-duduk di sini nih. Nah, perasaannya dia itu masih Isak mungkin Mas, setelah jam 7:30 sore lah ya. Sore lah sama saya itu. Mas duduk-duduk ngeliatin ikan, kan dia punya ikan di pojok di sini ada ikan. Cerita itu ya. Ya, cerita itu ya. Nah, perasaannya dia itu kayak ada orang berkelebet. Seret gitu ya. Nah, sama dia tuh ditututi Mas, dilihat gitu. Dilihat ke arah tempatnya kos-kosan ke sini. Nah, ke arah sini. Perasaannya dia ada orang perempuan yang rambut tahu-tahutan tadi itu masuk ke ruang salah satu kamar anak kos. Itu yang kamar yang dekatnya ini kamar saya. Nah, ini dekatnya pintu masuk. Nah, ini salah satu kamar ini. Nah, ini ada pintu sini, ada pintu keluar masuknya anak kos-kosan ya. Nah, ini ada satu kamar di sini. Masuk ke arah sini Mas. Nah, yang kebetulan yang barusan datang anak dari luar pulau ini. Nah, saya sebutkan pulaunya ya. Ini anak ini baru datang Mas. Baru dapat 1 malam datang ini. Anak ini orang tadi itu yang auto tadi masuk sekelebat masuk ke kamar ini. Hanya tempo sekian menit Mas. Anak ini orang kesurupan. Teriak-teriak ada karuan. Oh ya? Iya. Jadi kayak orang kesurupan. Kayak orang wis pokoknya nulis. Dia ini anak luar pulau tapi pada saat apa namanya kesurupan itu pakai bahasa Jawa. Artinya orang yang nggak bisa bahasa Jawa. Iya. Karena luar pulau dia tidak bisa bahasa Jawa. Pas posisi teriak-teriak, kerasukan. Akhirnya saya kaget, istri saya juga kaget. Saya datang ke sana, dia bisa bahasa Jawa. Yang kerasukan itu bilang, dalam bahasa Indonesia aja ya. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain lagi ke sini? Ngapain lagi ke sini? Itu setelah kami pulang dari selesai renovasi rumah. Terus? Kamu ngapain lagi datang ke sini? Ini rumahku, dia bilang itu. Wah, saya ini juga panik Mas, saya juga takut, saya takut. Akhirnya saya panggillah tetangga. Akhirnya saya panggil tetangga, terus saya cerita di belakang rumah saya itu, terus tetangga itu nyarankan ke ada salah satu orang mampu lah di situ ya, guru ngaji gitu, dipanggil lah ke rumah. Gitu loh, kasar ngomong istighfar lah gitu ya. Akhirnya alhamdulillah anak ini sadar. Terus saya tanya sama orang yang datang ke rumah guru ngaji itu, kira-kira kenapa? Saya bilang gitu. Oh ya, dia kena ganggu, dia bilang gitu. Terus saya tanya, ganggunya dari mana? Nah, si guru ngaji itu bilang dari arah pohon yang besar. Pohon yang belakang ya. tuh. Pohon besar itu. Gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu tuh banyak kali Mas. Jadi nggak hanya sampai di situ saja ya. Sehingga kondisi situasi kondisi rumah seperti itu akhirnya sangat berpengaruh dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Betul sekali. Gitu ya. Ya mohon maaf kalau saya bilang
salah satu contoh misalnya ini kos-kosan. Kos-kosan itu tadinya itu penuh mas, penuh. Itu sekian kamar itu sering penuh. Nah sejak direnovasi, namanya orang baru direnovasi mestinya kan tempatnya bersih, bagus gitu ya. Rame, gitu harusnya lebih beramai. Ini enggak mas, makin sepi. makin sepi. Yang di situ hanya beberapa orang saja. Itu pun kos lama. Ya itu pun ada anak lama. Nah sedangkan anak kesurupan tadi itu nggak sampai lama juga, kurang lebih sekitar semingguan dia terus pindah. Dia terus pindah gitu. Jadi ganggunya itu nggak hanya ganggu kepada saya dengan istri gitu, tapi anak kos-kosan semua diganggu gitu. Malah kejadiannya yang ganggu-ganggu itu lebih sering setelah rumah itu direnovasi. Gitu loh. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita nggak terlalu pusing ya, masyarakat cuekin gitu ya. Kemudian tapi ganggunya akhirnya lebih banyak intens. Ada yang geruduk gitu ya, turun dari tangga, naik lagi gitu ya. Anak kos-kosan sering sampai pada akhirnya kos-kosan itu benar-benar nggak ada yang ngekosi. Sudah mengganggu, nyeretin ekonomi. Nah, maka tadi saya bilang sebenarnya saya mau cerita itu juga nggak enak. Apakah itu juga salah satunya yang akhirnya juga berpengaruh dari segi perekonomian lah mungkin begitu ya. Ya memang jodoh pati rezeki itu Allah yang mau yang ngatur. Cuman ya gimana ya, saya mau cerita ini kok. Iya, masalah kita kan hidup bersampingan gitu. Ya, terus ini Pak, saya dengar juga punya cerita kalau masyarakat sekitar sering lihat cewek di atas sandon. Nah, itu gimana ceritanya itu? Jadi makanya saya bilang, bahwa gangguan-gangguan seperti itu sebenarnya tidak berakhir sampai di situ gitu mas, sering. Jadi suatu ketika itu memang ada, karena kan di gang ini tadi saya bilang ya. Tandon kami, tandon itu ada di sini. Ini tandon air. Di dekatnya gerbang ya? Nah ini gerbang pintu masuk. Oke. Ya, ini tandon air. Ini ada jalan gang ya. Nah, tadinya jalan ini dibilang gelap sih enggak mas, ada penerangan, lampu pojok di sini dikasih, sama di lampu belakang rumah sini dikasih, gitu ya, adanya kecil-kecil gitu. Nah, tandon itu ada di sini. Ini gapura saya, pintu masuk saya, rumah saya, pintu masuk di tandon di sini. Nah, orang ini sering lalu lalangnya di sini. Ya, jembatan tuh ya yang tadi. Ini jembatan ya. Ini sumber. Oke. Jadi suatu ketika orang itu ada yang datang ke rumah. Rumah tetangga itu, dia cerita kalau 2 hari kemarin gitu dia bilang, kemarin itu sebenarnya dia mau datang ke rumah, mau ke rumah saya gitu, kira-kira jam 8-an lah, jam 8 sana itu malam 8 malam itu hitungannya juga masih dibilang rame, dibilang masih sepi. Maksudnya kan pinggir juga depannya persis jalan raya gitu, jalan besar gitu ya, tapi tidak seperti sekarang. Memang kalau yang dulu itu masih di depan rumah saya itu tanah kosong mas. Di seberang rumah saya itu tanah kosong besar ya. Tapi itu jalannya masih jalan ramai. Kalau sekarang sudah jadi ruko apa perumahan itu ya, saya kurang. Nah itu siangnya dia datang ke rumah, menjelang siang menjelang zuhur itu datang ke rumah. Dia tanya, dia bilang, mas, sampai dia nanya itu sama saya selama tinggal di rumah itu ada hal-hal yang aneh enggak, dia bilang itu. Saya ini mau cerita ini takut mas, artinya takut tuh khawatirnya dia nggak tahu. Yang tadinya nggak tahu akhirnya tahu gitu ya. Terus tapi dia akhirnya bilang kalau memang rumah ini sejak dulu memang banyak yang menghuni yang begitu-begitu, tetapi hampir tidak pernah nampakkan. Ternyata waktu kapan malam itu dia sebenarnya mau datang ke rumah, akhirnya dia membatalkan ke rumah karena dia begitu jalan di dekat setelahnya jembatan kecil itu di belakang rumah saya, dia tuh ngelihat orang perempuan itu rambutnya panjang mas, rambutnya panjang, duduk di atas sandal. Nah karena akhirnya kalau dia takut harus balik pulang. Nggak jadi ke rumah saya. Besoknya dia datang ke rumah, dia cerita seperti itu.
Dan memang kejadian tadi seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa kejadian seperti itu terutama sejak direnovasi itu hal-hal yang menampakkan itu jauh lebih makin kuat gitu ya. lebih intens gitu, lebih intens. Gitu. Kan katanya sampai nggak cuma satu orang Pak yang lihat, banyak. Hampir sekitar rumah itu ngeliat juga gitu. Itu ya? makanya tadi saya bilang, akhirnya ya itu yang mau saya bilang. Karena yang ini sekarang sudah menampaki itu bukan di orang dalam rumah saja, anak kos-kosan, termasuk orang kampung. Itu saya pikir ini sudah kejadian yang luar biasa gitu kan. Sudah kejadian luar biasa gitu. Bukan yang biasa. Bukan hal yang kalau biasa dalam rumah, dalam orang yang dalam rumah aja mungkin ya is oke lah gitu ya. Tapi karena ini sudah menampakkan diri kepada orang lain gitu, orang di luar sekitar, sehingga yang cerita nggak 1-2 orang. Akhirnya saya sendiri sebagai penghuni juga repot ya, mau ngomong iya salah, nggak ngomong iya nih orang lain banyak melihat gitu. Ya akhirnya saya dengan istri saya sebisa mungkin ya tetap berdoa, sholat dan segala macam tetap kami jalankan. Tetapi ada rasa ketidaktenangan Mas dalam rumah itu. Karena apa? Karena ini sudah sangat mengganggu sekali. Gitu. Teman saya akhirnya yang saya coba panggil yang bantu saya itu pun mungkin juga tidak ngatasi ya. Akhirnya lama-lama dia juga angkat tangan. Mungkin agak angkat tangan gitu ya. Dan suatu kebetulan juga akhirnya rumah tadi kejual. Oh gitu. Ya, jadi rumah tadi dijual gitu Mas. Nah sekarang besok pasti kalau pas ketemu masih kesini agak siang atau mungkin kalau saya ke rumah sana. Oh siap. Saya tunjukkan gitu ya. Tapi jangan di-upload ya Mas. Foto ya. Siap. Karena itu sudah bukan rumahnya kita lagi gitu. Siap. Nah, jadi sampai hari ini pun sejak kita habis itu kita pindah dari rumah itu. Nah, disitulah titik tolak saya berhijrah. Ya, setelah saya berhijrah pindah dari rumah saya berhijrah. Nah setelah sekian tahun dari hijrah saya akhirnya pulang saya ke Malang lagi. Saya lihat rumah itu ternyata rumah tadi yang sudah direnovasi ulang. Jadi artinya pemilik yang baru ya, pemilik yang baru. Tadi sudah direnovasi, begitu nyampe sana loh kok udah beda, berarti sudah direnovasi. Dan kondisinya sampai hari ini Mas, itu kalau saya melihat itu kalau daun itu, kalau pohon itu tidak segar. Bisa bayangkan ya. Jadi kalau misalkan kayak pohon itu banyak daunnya tapi tidak segar. Nah itu kondisi rumahnya sekarang itu sama. Jadi artinya ya mungkin akhirnya saya mencoba menyambungkan dengan ingat-ingat dengan omongan teman-teman saya yang pernah bantu saya itu bahwa rumah ini kalau dilihat rumah bukan rumah. Yaitu apa ya, saya mau mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang dan saya tinggal di situ kurang lebih 10 tahun dan kejadian itu bukan sekali 2 kali menurut saya istri saya bahkan terakhir setelah rumah itu direnovasi juga menunjukkan kepada orang-orang sekitar. Kemudian yang mengerjakan itu ada yang sakit akhirnya meninggal kan gitu. Nah itu yang menjadi apa ya, pertanyaan besar sebenarnya, apakah ada sangkut pautnya atau tidak dan segala macamnya, Allahu a'lam. Saya bingung mau mengatakan bahwa hal ini ada sangkut pautnya. Kalau tidak dibilang ada sangkut pautnya, juga ada perjalanan dan ada buktinya kan gitu Mas ya. Kaitannya gitu kan ya. Jadi saya di sini hanya sekedar menceritakan bahwa inilah situasi kondisi rumah yang saya tinggalkan. Saya tinggali pada saat itu. Yang akhirnya membawa jalan cerita yang cukup menurut saya luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya ceritakan sama Mas Yo, sama teman-teman yang penasaran tentang rumah yang kami tinggali. Jadi sebenarnya rumah yang kami tinggali cukup lama Mas, cukup lama. Kami tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Yang jadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan, jadi keheranan saya gitu ya. Rumah ini ada di tengah kota. Bukan desain kuno gitu ya. Terus kemudian dari jalan besar itu mungkin masuk seperti mungkin kayak apa? Ada uploadannya dari Lampung Delok ya. Itu kan dari jalan besar ke rumahnya masih ada pekarangan, ada kebun. Ini enggak ada, Mas. Jadi rumah kami itu 0 meter dari jalan. Sesuatu hal yang tidak mudah diceritakan ketika
jalan yang cukup ramai ini masih banyak dihuni dengan hal begitu, gitu loh. Terus juga padat penduduk juga kan ya. Padat penduduk dekat kampung. Kecuali kalau rumah kami itu ada di tengah-tengah kebun misalkan, meskipun di sana-sananya ada jalan-jalan besar gitu, kami tengah-tengah mungkin ya. Ini kami 0 meter dari jalan. Tapi ngomong-ngomong masalah sumber tuh Pak ya, saya punya temen rumah juga berdampingan dengan sumber, tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya mungkin lain daerah lain ya Mas. Iya mungkin. Ya mungkin lain daerah lain. Tapi memang sumber itu sudah sangat terkenal ceritanya dari dulu memang. Oh, si sumber ini punya Cerita ya. cerita lain di Ya. balik semua itu ya. Ya. Oh. Jadi sebelum rumah itu dibangun, di atas rumah tanah yang di rumah saya yang di rumah kami tinggali itu tadinya apa ya, kayak tegalan gitu orang bilang apa ya, kayak kebun gitu Mas ya. sawah. Nah, jadi jalan masuknya itu orang kampung masuk, ini sebelum ada jalan besar ya Mas. Ya. Nah, ini tanah kosong Mas, ini tanah kosong nih. Nah, jadi jalan itu dari ini ada jalan lagi ini. Ini kan jembatan kecil ya. Ini jembatan kecil. Ini jembatan kecil karena ini ada sungai ya. Ini ada jalan ke sana. Nah, ini jalan itu mentok sampai di sini Mas. Dan tujuannya orang kalau ke sini hanya ke sumber ini untuk mandi. Pada zaman dulu ya. Iya. Jadi ini tanah ini enggak ada ini. Ini tanah ini enggak ada. Ini jalannya hanya sampai di sini tok. Jadi kalau orang datang ke sini, Ya, datangnya pasti ke ke sumber. Dan sumber itu pas kemungkinan besar buat ritual ya. Enggak, itu mandi apa Ya, gitu. artinya yang punya niat khusus. Ya mungkin ya pada mungkin dimanfaatkan dengan hal-hal begitu, saya juga kurang tahu ya. Maksudnya dari semua cerita Pak Arya ini kemungkinan besar si sumber ini punya Cerita gitu. Nah, memang tadi saya mau bilang bahwa yang sumber punya cerita ini karena tanah ini dulu pekarangan kosong Mas, nggak ada pekarangan, hanya ada sumber satu sama pohon ini besar sama sungai ini kecil. Begitu, artinya Bapak, rumah yang kami tinggali itu di tanah yang di atasnya sumber. Ternyata ya tadi seperti yang saya ceritakan di depan bahwa yang pemilik lama sebelumnya itu sakit-sakitan Mas, sampai dengan dijual rumah itu, dan rumah itu pun sudah bertahun-tahun ternyata dijual nggak laku-laku. Dan mereka juga heran ketika rumah itu laku dengan kami itu hanya satu kali aja, datang langsung jadi, langsung sudah dengan beberapa nggak sampai sebulan kalau nggak salah itu prosesnya sudah langsung kita tinggali waktu itu. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan, jadi waktu itu kita tinggal di sana, kita pindah ke sana itu kalau orang Jawa gitu ya Mas ya, hari-hari, terus kemudian mungkin ada selamatan atau apa, ini enggak Mas. Ya pokoknya kita pindah ya pindah, masuk ya masuk gitu aja. Iya. Ya mungkin itu juga salah satu yang membuat apa ya, cerita ini punya cerita gitu ya, perjalanan punya cerita akhirnya. Sebelum menutup nih Pak, Pak Arya kan pernah bercerita dengan teman-teman masalah kerjaannya, dimana pernah kejadian suatu bis mesinnya hilang. Apa ya? Mesin gimana? Oh, mau bukan mesin. Jadi ada bagian bukan mesin ya. Kalau kita bilang mesin itu pungkul besar Mas. Jadi bukan mesin. Jadi apa namanya? Bagian dari mesin itu ada yang hilang. Dan itu komponennya paling dalam. Gak mungkin lah orang ya mau bercerita atau gimana? Saya buatkan film lain ini. Itu sebenarnya apa ya? Ya cerita yang menurut saya apa ya, aneh aja sih sebenarnya, karena barang di dalam bisa nggak ada, akhirnya buat pekerjaan dari rekanan ini terganggu gitu. Nanti saya dipikir saya buat enggak. Kalau sudah saya tidak usah cerita itulah, karena itu nanti akan menyangkut kepada hal-hal yang sifatnya negatif nantinya. Nggak usah. Kita bicara yang positif aja gitu ya. Oke. Gitu aja. Oke, Pak Arya, terima kasih. Kalau mau cerita itu nanti monggo datang sini offline aja. Offline. Offline aja. Gak perlu dipublis berarti ya. Usah. Oke Pak Arya, terima kasih sudah saya bukan namu ini, malah kayak maling ini, 2:30 loh saya di sini teman-teman. Jadi terima kasih sudah berbagi informasinya, terus juga saya bertamu juga ya.
Ya. Kalau ada salah kata juga terima kasih. Ya, Ya, mohon maaf. sama-sama saya mungkin juga begitu ya teman-teman. Siap. Jadi cerita-cerita yang saya sudah sampaikan di episode-episode sebelumnya itu semuanya itu adalah pembelajaran buat saya pribadi, Mas Yo, juga teman-teman di sana. Tujuan saya mengedukasi gitu. Kalau tujuan saya tidak mengedukasi, hanya cita ngarang, mungkin muka saya ini sudah di-blur. Tapi saya tidak malu-malu untuk menceritakan hal ini. Padahal itu pengalaman yang menurut orang itu sudah terlalu lebih gitu ya. Artinya wah kok sampai segitunya gitu. Tapi saya tidak malu untuk menceritakan itu. Siap. Mungkin itu aja ya Mas ya. Terima Siap. kasih banyak Mas Sio untuk kedatangannya malam ini. Besok-besok kalau mau berkunjung lagi monggo nanti saya ceritakan hal-hal yang lain yang masih dalam perjalanan zaman jahiliyah saja ke depan saya gitu ya. Yang sampai akhirnya saya hijrah. Mungkin aja terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama siapa? Hei, aku merem-merem.